Indonesia adalah salah satu pengimpor bawang putih yang jumlahnya cukup besar. Di tahun 2021, Indonesia mengimpor bawang putih sebesar 500.000 ton. Indonesia mengimpor bawang putih dari Cina karena Cina merupakan produsen serta pengekspor bawang putih terbesar di dunia. Kelangkaan bawang putih ini menjadi PR bagi Kementerian Pertanian karena tahun demi tahun ini belum bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian. Walaupun pada dasarnya ada beberapa kabupaten yang sudah mengembangkan bawang putih varietas lokal. Di tahun-tahun sebelumnya Kementerian Pertanian juga sudah melakukan kerjasama dengan importir untuk bekerja sama atau kemitraan dengan beberapa petani di beberapa kabupaten. Untuk kabupaten yang saat ini sudah mengembangkan dan sudah memproduksi bawang putih itu ada di beberapa daerah, contoh di Lombok Selatan, ada di Magelang dan di Temanggung. Di Sulawesi Selatan sendiri pernah dibudidayakan di Kabupaten Bantaeng, khususnya di daerah Kecamatan Bisapu dan di Loka, dan untuk di Kabupaten Goa pernah juga dibudidayakan di daerah Kecamatan Tinggi Moncong, khususnya di Desa Bulu Baklea atau di seputaran wilayah Malino. Tetapi pada akhirnya petani-petani ini merasa kurang mampu bersaing dengan bawang putih yang dari impor. Kenapa? Karena ini menyebabkan beberapa keluhan, diantaranya persoalan daya serap bawang lokal ini kurang bisa bersaing dengan bawang putih impor. Bawang putih impor memiliki keunggulan, diantaranya tahan terhadap hama dan penyakit, yang lainnya bisa disimpan lebih lama. Untuk budidaya bawang putih ini biasanya dikembangkan di daerah 1.000 sampai 2.000 mdpl. Jadi memang dikembangkan di daerah yang ketinggiannya 1.000 sampai 2.000 mdpl. Untuk luas lahan 1 hektar diperlukan kurang lebih 600 kilogram bibit atau benih, dan ketika sekarang ini harga 1 kilogramnya itu di antara 45.000 sampai dengan 70.000 per kilogram. Maka permodalan yang dibutuhkan untuk 1 hektar bawang putih ini di angka kurang lebih 45 sampai 50 juta. Nah, dari budidaya yang dilakukan oleh teman-teman petani ini sudah dilakukan, tetapi pada dasarnya memang butuh kerjasama yang cukup masif antara petani, antara pemerintah daerah dan dari pihak kementerian. Karena jika kuota impor ini tidak dibatasi atau tidak diturunkan, maka secara otomatis produksi bawang putih yang dikembangkan oleh petani-petani lokal kita itu tidak akan terserap dengan baik. Oleh karenanya kami berharap bahwa dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan jika bisa dimungkinkan bahwa kuota impor bawang putih itu dikurangi. Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan kuota impor 500.000 ton. Ya, misalnya di tahun
kedepannya agar petani mau berbudidaya bawang putih lagi, maka kuota impor itu dikurangin supaya petani kita bisa semangat untuk mengembangkan budidaya bawang putih. Kalkulasi keuntungan yang bisa didapatkan dari budidaya bawang putih itu, misalnya kita mengembangkan 1 hektar, maka potensi hasil yang bisa didapatkan antara 8 sampai dengan 15 ton. Kalau dengan harga saat ini bawang putih di 19.000 sampai 20.000, maka kurang lebih potensi hasil yang bisa didapatkan dalam 1 hektarnya itu antara 180 juta sampai dengan 250 juta. Usia budidaya bawang putih ini antara 90 hari sampai dengan 120 hari, tergantung varietas yang dibudidayakan. Jika kita melihat varietas-varietas yang sementara ini dibudidayakan, itu banyak di varietas Temanggung Baru. Ini yang sudah familiar di kalangan teman-teman petani, sehingga varietas ini cukup diunggulkan untuk bersaing di pasar. Petani-petani kita perlu didorong untuk berbudidaya tanaman-tanaman yang pada dasarnya itu masih membutuhkan impor dari beberapa negara. Saat ini untuk di Asia Tenggara, Indonesia masih menempati posisi ketiga dari dari penghasil atau produsen atau produksi yang didapatkan atau dihasilkan dari berbudidaya bawang putih. Di urutan kedua ada Thailand, dan produksi terbesar di Asia Tenggara itu masih ditempati oleh negara Myanmar. Nah, kalau misalnya Indonesia mentargetkan swasembada bawang putih, maka seharusnya luas wilayah atau luas lahan yang ditanami mestinya ditambah lagi. Bukti dari saat ini sudah ada beberapa kabupaten-kabupaten yang sudah mengajukan untuk berbudidaya bawang putih ini. Itu diantaranya ada Solok, ini ada Kabupaten Solok, terus ada Bandung Barat, ada Cianjur, ada Garut, dan lain-lain. Oleh karenanya kita butuh support dari Kementerian Pertanian agar kedepannya Indonesia tidak lagi bergantung pada bawang putih impor yang saat ini memang masih menjadi kebutuhan primadona bagi masyarakat Indonesia. Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan produksi dalam negeri memang tidak maksimal. Oleh karenanya kedepannya kita berharap teman-teman petani, teman-teman milenial mau bekerja sama, mau turun ke lapangan, membuka lahan untuk berbudidaya bawang putih.